Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Yang pertama mungkin ya saya pakai jaket lagi teman-teman karena memang masih dingin udaranya. Ya udara puncak memang agak berbeda gitu ya daripada udara-udara yang lainnya teman-teman. Apalagi kemarin ada yang pesaing kita mungkin udaranya sedang panas gitu karena ya kita tahulah ada beberapa keputusan yang memang akhirnya tidak memenangkan klub tersebut gitu teman-teman. Baik, ya kita bahas yang berhubungan dengan Persib saja. Kalau berhubungan dengan klub lain ya mangga sajalah, itu mah udara di kotanya masing-masing ada kondisinya, tapi di Bandung masih tiris teman-teman, alhamdulillah gitu ya. Yang pertama ini kemarin juga notif daripada komentar Boboto di video saya juga hampir jebol gitu ya karena menghardik atau ya setidaknya kata-kata negatif mengenai wasit yang memimpin pertandingan PSBS Biak menghadapi Persib Bandung, yaitu Tommy Manggopa. Teman-teman, ternyata ada beberapa fakta baru yang sebagian saya juga dikasih tahu oleh teman-teman Boboto semua. Jadi bukan hanya 4 fakta yang kemarin apakah memang ada mafia atau bagaimana. Yang pertama ini tambahannya, kalau yang masih belum nonton kemarin tonton dulu, tapi sekarang ada tambahannya. Yang pertama ini sama kayaknya dengan wasit Bahrain dulu katanya teman-teman, yang harusnya nambahnya 8 menit jadi ditambahin lagi lebih dari 8 menit gitu ya. Harusnya 98 jadi 100 lebihan lah untuk injury time-nya. Nah lalu yang selanjutnya ternyata fakta yang mengejutkan adalah Tommy Manggopa ini, ya wasit kemarin yang memimpin laga Biak menghadapi Persib, ternyata rekan setim Fabiano Beltrame semasa di Persmin Minahasa. Katanya dulu pernah satu tim dengan Beltrame, jadi sudah bestie mungkin ya. Jadi apalah, oh si iya nggak lah tong diberi kartu misalkan gitulah ya untuk sederhananya. Jadi ya untuk Tommy Manggopa ini ternyata mantan pemain teman-teman. Dia kelahiran dari Bolaang Mongondo di satu daerah di Sulawesi Utara teman-teman. Jadi memang daerah timur juga. Harusnya ya Persib menghadapi tim wilayah timur ya wasitnya mungkin dari wilayah barat, punten tengah atau dari mana gitu, jangan timur lagi gitu. Nah ini mungkin ada sedikit yang janggal gitu teman-teman. Dan kenapa dipilih dari Manggopa ini atau dari Tommy Manggopa ini, ya kemarin sudah kita jelaskan 2 hari sebelum hari H itu baru dipilih wasit ini. Kenapa tidak seminggu? Biasanya kan wasit-wasit yang akan memimpin itu seminggu sebelumnya sudah ada. Nah ini mendadak gitu, terkesan mendadak dan terkesan kenapa kontroversial, karena faktanya adalah wasit Tommy Manggopa ini adalah ketika dia memutuskan menjadi pelatih itu dia berprofesi sebagai guru SMP gitu ya. Guru SMP, guru penjas lah kalau kata teman-teman Bobotoh, guru penjas di sebuah SMP ya di Sulawesi Utara sana. Lalu dia juga memulai kepelatihannya itu di Liga 2 baru tahun kemarin teman-teman, dicatat baru tahun kemarin bulan Agustus kalau tidak salah ditarik ke Liga 1, dan sampai dengan pertandingan kemarin menghadapi Biak menghadapi Persib Bandung, dia memimpin baru 6 partai atau 6 liga saja atau 6 laga gitu ya. Nah bayangkan dengan wasit-wasit, beberapa wasit yang memang sudah memimpin Liga 1, kenapa tidak dipilih yang lebih berpengalaman? Karena kita tahu dalam posisi yang genting juga Persib pasti nuansanya panas lah gitu ya. Kenapa tidak memasang wasit yang berpengalaman ini, wasit yang baru ditarik dari Liga 1 musim kemarin, dan sampai dengan kemarin itu baru ia memainkan 6 laga wasitnya. Dan di 6 laga ini teman-teman, setiap laga pasti lebih dari 3 kartu kuning dikeluarkan oleh Tommy Manggopa, ditambah
selalu ada kartu merah di setiap 3 pertandingan teman-teman. Jadi si Tommy Manggopa ini baru mimpin 6 laga, 3 laga itu selalu ada kartu merah, termasuk ya kartu merah di Kuipers kemarin gitu ya. Nah ini juga kalau statistik berarti 50% kepemimpinan Tommy Manggopa selalu ada kartu merah dan juga selalu banyak kartu kuning lebih dari 3 teman-teman. Nah ini yang mengakibatkan ya sedikit kontroversinya gitu ya, bahwa ya sudahlah, kalau memang itu sudah diputuskan oleh operator liga juga oleh PT LIB kenapa memilih Tommy Manggopa, ya itu alasannya teman-teman. Tapi ini ada alasan yang memang kita akan bahas di pagi hari ini gitu ya, di hari Ahad atau hari Minggu, yang mana di saat santai kita juga membahas ada situasi darurat yang memang diperlukan oleh Persib Bandung teman-teman. Ini saya juga dapat kabarnya manajemen Persib Bandung sekarang sedang sedikit ada rapat gitu ya, atau ada pertemuan apakah memang membahas pemain baru mumpung masih ada waktu kurang lebih 3 hari lagi, sudahlah didealin saja atau sudah dijadikan saja gitu ya untuk Wilujeng Sumping selanjutnya di Persib Bandung. Nah ini kemungkinan juga kita dari teman-teman media mungkin ngobrol ya, Bojan Hodak setelah melihat kejadian kemarin dari Rahmat Irianto cedera, lalu dari Nick Kuipers kartu merah, lalu dari Franka kartu merah, punten akumulasi kartu tidak bisa bermain gitu. Nah ini menjadikan lini belakang dan juga back back kanan juga sangat rawan gitu. Sedangkan kemarin ya Hen juga masih belum menunjukkan sedikit perubahannya gitu ya ketika bermain, apalagi Rian Kurnia. Nah ini kita akan bahas masalah ini lebih rinci teman-teman, jadi nanti diputuskannya kita di akhir video gitu. Nah pertama ini sepertinya teman-teman, jadi untuk manajemen Persib akan mendatangkan pemain baru, tapi apakah 3 hari ini cukup atau tidak? Kita bilangnya cukup teman-teman. Karena apa? Karena Bojan Hodak sudah mempersiapkan dengan manajemen. Sebetulnya sebelum mendatangkan Gervane Castaner ini kan ada 2 pemain lokal. Ini sudah hampir teman-teman, sudah hampir oke lah, karena kan sudah negonya juga sudah oke. Waktu itu sudah mencapai ya Pak Umuh saja atau Haji Umuh aja bilangnya udah 70%. Kita tahu sendiri siapa gitu ya. Nah ini apakah memang pemain tersebut yang akan datang atau ada pemain lainnya? Dan kebetulan sekarang kan di posisi belakang ini sangat rawan setelah kejadian kartu merah Nick Kuipers kemarin gitu ya. Jadi ya sangat berasa sekali nantinya bagaimana, apakah memang lini belakang sekarang yang didatangkan atau lebih kepada sayap dulu, karena kalau Kang Adi sendiri kan bilangnya sayap dan back gitu yang akan didatangkan. Tapi karena melihat budget ya akhirnya mungkin udahlah Gervane aja atau Mangkasta aja yang didatengin. Tapi ternyata melihat ini Bojan juga mungkin ada evaluasi setelah pertandingan kemarin, udah rekrut aja 1. Nah 1 ini kemungkinan back teman-teman. Ini baru kita ya obrolan dari media, kemungkinan back. Kalaupun memang datang sayap itu ya berarti sesuai perkataan di awal gitu ya, 2 pemain lokal dan 1 pemain asing. Jadi hanya membeli 3 pemain di bursa transfer kedua ini. Nah ini ya mudah-mudahan kalau kita bilang, tapi banyak yang penasaran kalau teman-teman Boboto, kita sebut aja lah Fresh Butuan gitu ya. Fresh Butuan ini ya kemungkinan bisa dipinjam gitu daripada Malut United gitu ya untuk sayap. Namun yang paling urgent sepertinya ini back yang diomongin kemarin oleh Bojan Hodak. Mungkin dari evaluasi dikasih langsung ke manajemen, ini mau tidak mau kita urgent mumpung masih ada waktu katanya gitu ya. Jadi ya back ini siapa? Pertanyaannya teman-teman, dari sisa anggaran belanja Persib di putaran kedua ini, di bursa transfer putaran kedua ini, kemarin kan kita sudah bahas antara 5 sampai 6 M gitu ya. Itu yang ada budgetnya. Nah, jika 5 M saja, kita ambil yang paling kecil dulu saja, 5 M, kemarin 3 katakanlah 3 sampai 3,5 M untuk membeli Gervane. Nah, untuk mendatangkan pemain lokal selanjutnya membutuhkan
membutuhkan biaya sekitar 1 sampai 1,5 M. Siapa yang kira-kira ya kalau memang beli tidak memungkinkan, minimal pinjam gitu ya. Kemarin kan ada nama Dava Salman gitu ya, itu selain muda, karena Bojan Hodak ya benang merahnya ingin yang muda, ingin posisi back tengah juga. Nah ini mungkin cocok dipinjam dari PSM Makassar gitu. Namun teman-teman, kalau menilai dari kebutuhan tim juga kemarin kan sempat ada list di back kanan gitu ya, walaupun ya pemain asing back kanannya, ada pemain asing, ada juga ya pemain lokal. Kalau pemain lokalnya ada Rizky Dwi Febrianto gitu dari Persis, apakah itu yang akan dipinjam atau memang yang diusahakan ditebus? Nah ini benang merahnya memang ada gitu ya, tapi saya tidak tahu siapa gitu yang akhirnya akan direkrut Persib Bandung di bursa penutupan menjelang penutupan bursa transfer kedua ini tanggal 15 besok lusa teman-teman. Jadi ya kita doakanlah dari pengalaman ini ya Persib Bandung atau manajemen Persib Bandung bisa gercep gitu ya untuk mengamankan tanda tangan pemain buruannya, karena kemarin teman-teman ingat juga Dado sudah diperpanjang untuk masa baktinya di Persib Bandung, yang mana ya ini menghormati juga ya, karena Dado sudah lama di Persib Bandung walaupun cedera ya tetap disodorin untuk perpanjangan kontrak walaupun habisnya akhir musim besok, akhir musim ini maksudnya di musim ini. Namun ada beberapa pemain juga yang memang harus difikirkan oleh manajemen. Makanya Bojan Hodak kemarin ketika mengatakan dari 3 pemain ini 2 lokal 1 asing, akhirnya kita memutuskan hanya beli 1 asing karena ada beberapa pemain yang cedera dan yang akan habis masa kontraknya di Persib Bandung yang harus dibayar oleh Persib katanya. Jadi ya kesedot ke sana semua untuk dananya gitu teman-teman. Jadi ya apakah sekarang ada rapat darurat ini menentukan masa depan Persib juga di putaran kedua gitu ya, mumpung masih ada waktu, kenlah dana mah diayak-ayakan mungkin gitu ya, mau tidak mau, karena yang habis masa kontrak juga kita tahu ya ada di situ Deddy Kusnandar, Dado yang sudah diperbaharui kemarin, ada juga Rahmat Irianto yang segera habis katanya bulan Maret ini atau bulan Maret besok, yang masih ya mungkin ada nego-nego tipis. Dan yang penting ini ada nama Rian Kurnia teman-teman. Rian Kurnia ini ya kemarin juga kita lihat penampilannya belum begitu maksimal, makanya Bojan Hodak mengatakan kalau tidak bisa menunjukkan potensinya maka saya akan mendepak katanya pemain cadangan ini di akhir musim. Nah apakah salah satunya Rian Kurnia yang masih belum diperpanjang kontraknya oleh Persib Bandung? Mungkin Bojan Hodak juga ya mengevaluasinya, lihat aja lah nanti sampai mendekati akhir musim mungkin gitu ya. Jadi ya biar bisa kelihatan untuk potensinya apakah perpanjang atau jangan, mungkin gitu. Makanya masih belum beberapa pemain yang hampir habis masa berlakunya gitu belum diperpanjang, karena ya evaluasi dari Bojan Hodak dan manajemen Persib juga gitu yang mungkin ya jangan dulu lah, kita lihat dulu nanti bagaimana untuk perkembangannya. Namun yang urgent sekarang ya itu balik lagi back dan back. Jadi Bojan Hodak memang sudah punya vision atau sudah punya penglihatan mungkinnya bahwa ya saya menginginkan back tengah dari sebelum putaran kedua ini berlangsung gitu ya, bahwa ya back tengah saya ingin back tengah yang lebih muda daripada Jupe ataupun Victor Ikhbonevo. Jadi ya siapa teman-teman, nah inilah yang sedang dirapatkan, atau mungkin hari ini atau besok sudah ada Wilujeng Sumping karena opsi darurat harus segera mendatangkan pemain. Nah ini kita tunggulah teman-teman ya, karena lokal sendiri ya tidak perlu banyak adaptasi saya kira, karena sudah main di Liga 1 sudah tahu kondisinya karena bukan pemain asing, jadi saya pikir akan cepatlah beradaptasinya, beda dengan pemain asing gitu ya. Dan menghadapi Dewa United nanti tanggal 17, Gervane mudah-mudahan juga sudah bisa bermain karena dijanjikan besok ya hari Senin atau Selasa kitasnya sudah selesai. Ya itulah salah satu kemarin juga ada sedikit kontroversi gitu ya. Kemarin kan selain dari Persib Bandung
beberapa wasit di di liga juga ada kontroversi dan ada yang sampai rusuh gitu ya di Liga 2 teman-teman, Deltras dan Persibo Bojonegoro. Nah ini ya udahlah, itu urusan tim lain, yang penting Persib ya masih dingin teman-teman, makanya ya kita pakai jaket lagi aja lah. Kemarin sudah mau lepas tapi ya sekarang kita pakai lagi aja jaketnya karena masih tiris teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.